Om Swastiastu, selamat malam Bapak. Di sini saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas RT4 yang sudah saya buat, yang berjudul Uji Konektivitas Topologi Jaringan pada Perusahaan Tech Inovator. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Ketut Melan Kartika Putri, dengan NIM 2215091067, dan rekan saya. Baik, dengan saya Kedai Bagus Wijaksana dengan NIM 221509163. Baik, perkenalkan nama saya Manika Grace Namanik dengan NIM 2215091049, kemudian rekan saya. Baik, dengan saya Kedai Bagus Wijaksana dengan NIM 221509163. Nah, topik pertama yang akan dibahas itu mengapa kelompok kami memilih Gen S3, karena Gen S3 dipilih karena merupakan perangkat lunak open source yang gratis sehingga sangat terjangkau untuk pelajar, profesional IT maupun perusahaan. Selain itu, Gen S3 mendukung simulasi perangkat dari berbagai vendor seperti Cisco, Jupyter, dan Mikrotik yang membuat fleksibel untuk berbagai kebutuhan jaringan. Lalu topik selanjutnya itu yaitu tentang skenario jaringan, di mana Tex Innovator merupakan sebuah perusahaan yang memiliki satu kantor pusat dan dua kantor cabang, masing-masing dengan kebutuhan jaringan yang beragam sesuai dengan fungsi departemennya. Nah, kantor pusat berfungsi sebagai pusat data perusahaan dengan total 100 perangkat yang tersebar di HR, IT, Finance, Marketing, serta layanan VoIP dan video conferencing. Nah, jaringan ini dirancang untuk mendukung komunitas efisien antara kantor pusat dan cabang. Untuk memastikan kinerja optimal, perusahaan menerapkan Quality of Service atau QoS pada router utama dan cabang. QoS mengelola lalu lintas berdasarkan prioritas aplikasi dengan menggunakan teknik seperti traffic shaping, traffic policing, dan priority queuing. Nah, pendekatan ini memastikan aplikasi penting seperti VoIP dan video compressing tetap berfungsi dengan baik meskipun terjadi lonjakan lalu lintas jaringan. Nah, pengujian QoS dilakukan menggunakan alat seperti Wireshark dan iPerf untuk memantau serta menganalisis parameter jaringan seperti latency, jitter, dan throughput. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi yang kami rancang untuk perusahaan teknologi. Bisa dilihat bahwa ada satu router sebagai main atau router utama dan dua router cabangnya yang ditandai dengan kantor pusat dan kedua cabang ditandai dengan kantor cabang A dan kantor cabang B. Nah, untuk pada kedua cabang maupun ke router utama ini terdapat 6 divisi yang diwakili dengan switch. Seperti yang rekan saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk kasus kali ini memiliki beberapa eh, komponen yang perlu diperlukan oleh setiap perusahaan seperti IT, HR, manajemen, finansial dan segala macamnya. Nah, untuk setiap satu visi disimbolkan atau dilambangkan dari satu IT saja. Nah, untuk pada IP router utama ini sendiri juga kami tandai dengan 192.168.1 maaf 20.1/24. Kemudian untuk router cabang A kami tandai dengan 192.168.40.2/24. Kemudian untuk router cabang B atau terakhir itu adalah IP-nya 192.168.50.2/24. Nah, untuk setiap PC yang terhubung ke divisi atau yang terhubung ke switch ini akan disesuaikan dengan IP dari routernya. Semisal, pada IP router utama memiliki 192.168.20.2/24, maka untuk PC-nya akan dimulai dengan 192.168.20.3/24. Dikarenakan memiliki ada 6 switch, maka terdapat 6 PC, maka kami misalkan itu sampai 192.168.20
20.9/24. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan tahapan dari uji konektivitas pada ketiga router ini. Nah, di sini kami menggunakan uji konektivitas pada Gen S dengan solar putih, yang dimana saya akan share screen mengenai tahapannya. Sini kami menggunakan dua PC yang akan dimisalkan sebagai klien dan server, di mana klien ini ditandai dengan PC Debian dan server ini ditandai dengan PC Ubuntu. Nah, kemudian di sini ada alur penambahan IP pada router pusat. Nah, di sini dilihat bahwa memasukkan command slash IP address dan memasukkan command dari IP address tujuan maupun IP address server itu sendiri. Kemudian di sini juga ada penambahan alur dari penambahan IP pada cabang A dengan memasukkan IP tujuan dan IP server itu sendiri. Nah, apabila maka dapat memanggil kedua IP tujuannya. Nah, di sini saya misalkan saya memanggil IP dari router cabang B, maka dapat berhasil dengan yaitu IP-nya 192.168.50.1. Kemudian untuk slash ping 192.168.20.2 itu untuk memanggil IP dari router utama. Kemudian di sini juga untuk alur penambahan IP pada cabang B, sama seperti penambahan IP di cabang A dan pusat, di sini juga tinggal menginput IP dari server itu sendiri maupun IP dari tujuan, IP yang dituju. Nah, apabila berhasil, kita sehingga dapat melakukan ping dari kedua IP tujuan dan akan memberikan respon seperti ini. Seharusnya di sini akan ditampilkan pada solar putih yang terhubung ke GNS-nya. Tetapi saya langsung mengambil sintaks yang sudah kami lakukan dan uji konektivitasnya berhasil sebelumnya. Mungkin sedikit saya jelaskan mengenai uji konektivitas pada topologi jaringan. Untuk ketiga routernya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Monica. Di sini saya izin untuk men-share screen PPT kembali untuk Arya. Dipersilakan. Baik, topik selanjutnya itu kekuatan dari QoS, yaitu yang pertama efisiensi bandwidth. Dengan menggunakan teknik seperti traffic shaping, QoS memastikan bahwa alokasi bandwidth dilakukan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen dan aplikasi, menghindari pemborosan sumber daya. Selain itu, efisiensi ini membantu mengoptimalkan kapasitas jaringan tanpa perlu investasi besar untuk peningkatan infrastruktur. Untuk selanjutnya, stabilitas jaringan. QoS menjaga stabilitas jaringan dengan meminimalkan gangguan dari lalu lintas berprioritas rendah, sehingga aplikasi penting seperti VoLP dan video conferencing tetap berjalan lancar meskipun ada peningkatan beban jaringan. Hal ini memungkinkan kinerja jaringan yang konsisten dalam mendukung aktivitas bisnis utama. Baik, yang ketiga yaitu peningkatan keamanan data. QoS juga dapat berkontribusi dalam memisahkan jenis lalu lintas tertentu berdasarkan prioritasnya, yang dapat meningkatkan pengawasan dan mengurangi risiko gangguan pada data penting akibat lalu lintas yang tidak terkontrol. Baik, next slide. Sorry. Baik, topik selanjutnya itu kelemahan QoS. Yang pertama, kompleksitas konfigurasi. Penerapan QoS memerlukan konfigurasi yang rumit, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang pola lalu lintas dan prioritas aplikasi. Tanpa konfigurasi yang tepat, QoS mungkin tidak dapat mengelola lalu lintas secara optimal, bahkan berpotensi menyebabkan penurunan kinerja. Selanjutnya, biaya dan sumber daya. Implementasi QoS sering memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak tambahan yang lebih canggih, yang dapat meningkatkan biaya dan kompleksitas operasional perusahaan. Selanjutnya, ketergantungan pada infrastruktur jaringan. Efektivitas QoS sangat bergantung pada kualitas perangkat jaringan yang digunakan. Jika perangkat tidak mendukung fitur QoS penuhnya, implementasi QoS dapat menjadi kurang efektif. Selanjutnya yaitu dampak pada aplikasi prioritas rendah. Ketika lalu lintas prioritas tinggi diberikan jalur utama, aplikasi prioritas rendah dapat mengalami penurunan kualitas layanan seperti latensi tinggi, jitter yang tidak stabil, atau kehilangan data yang memungkinkan mempengaruhi produktivitas pengguna tertentu. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator.
Baik, sebelum kita mengakhiri ini, ada pun kesimpulan dari yang sudah kami kerjakan, yaitu penerapan Quality of Service QAS dalam jaringan perusahaan sangat penting untuk mengelola lalu lintas data dan memastikan kinerja aplikasi prioritas tinggi tetap optimal. Nah, dengan menggunakan teknik seperti traffic shaping, traffic policing, dan congestion management, QAS mampu mengalokasikan bandwidth secara efisien, menjaga stabilitas jaringan, dan meningkatkan keamanan data. Nah, implementasi QS pada jaringan teks inovator dapat memastikan aplikasi sensitif terhadap latensi dan jitter seperti VoIP dan video conferencing, tetapi berjalan lancar meskipun ada peningkatan beban jaringan evaluasi. Nah, menggunakan alat seperti Wireshark dan ePerf menunjukkan bahwa QS efektif dalam mengurangi latensi, jitter, dan peningkatan throughput. Baik, sekian dari presentasi kelompok 4. Jika kami ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya ucapkan panganjali Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.